Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan karya Syekh Dr. Ali Jum'ah. Kita akan membaca cuplikan-cuplikan yang ada dalam kitab ini. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga, di mana pada pembahasan yang pertama dulu kita membahas tentang pertanyaan di mana Allah. Lalu kemudian pada pertemuan yang kedua kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang ketiga ini tidak kalah penting, ada sebuah pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal yajuzul khilaf fi masail tantami li ilmil aqaid? Apakah boleh berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang berkembang dalam ilmu akidah? Anal khilafa al-jaiz maksurun ala ilmil fiqhi? Atau perbedaan itu hanya boleh terbatas dalam urusan fikih saja? Ini ada satu pertanyaan, apakah boleh berbeda pendapat dalam urusan akidah, atau perbedaan itu hanya boleh terjadi dalam urusan fikih saja? Menjawab ini kita akan membaca karya Syekh Dr. Ali Jum'ah ini, namun kita akan baca cuplikan-cuplikannya saja. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Allah menginginkan umat hamba-hambanya ini adalah hamba-hamba yang bersatu, tidak berpecah belah dengan pendapat-pendapat yang berbeda, ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu, kata Allah, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Maka makna umat yang satu di sini adalah bahwa manusia ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan hamba-hambanya ini menyatu, ya. Menyatu dalam artian tidak terpecah belah dalam banyak hal. Nah, di antara hal yang menjadi latar belakang dari menyatunya umat ini adalah bahwa semua umat atau semua hamba Allah ini memiliki beban yang sama, memiliki beban beriman kepada Allah, sama-sama wajib untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sama-sama wajib menghindari perbuatan syirik dan perbuatan kafir. Begitu juga dalam urusan syariat, semua umat ini diwajibkan untuk sholat, wajib berpuasa, wajib zakat, dan juga dalam masalah-masalah yang lain, dan itu adalah masalah-masalah yang sifatnya pokok, ya. Tetapi ada juga hal-hal yang berkembang di tengah umat ini yang sifatnya bukan pokok, yaitu masalah-masalah furu' yang dalilnya ghairul qat'i, ya. Maka untuk masalah-masalah yang ghairul qat'i, yang bukan usuli, maka dalam hal ini pembahasannya luas, ya. Maka sejak dari zaman sahabat kita melihat sudah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Maka dari ini Rasulullah SAW memberikan satu ungkapan, khilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku adalah sebuah rahmat. Artinya khilaf ini ada perkara yang maklum dalam ajaran Islam, bahwa umat Islam ini akan berbeda pandangan, yang menunjukkan betapa agama ini adalah agama yang luas, ilmunya luas, sehingga banyak terjadi perbedaan pandangan di sana. Maka Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Laqad nafa'allahu bi ikhtilafi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'malihim. Nah,
Jadi Imam Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq mengatakan bahwa di sini dia mengisyaratkan bahwa di kalangan sahabat pun itu akan terjadi perbedaan pandangan. La ya'malul amil bi amalin rajulin minhum, di antara mereka mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan oleh sahabat yang lain, tapi dia memandangnya bukan sebagai kesalahan, tapi justru memandangnya sebagai masalah yang si'ah, masalah yang luas dalam bab itu. Artinya ketika ada orang tidak mengamalkan suatu amalan, berarti tidak dia memandang bahwa ini salah, ini ada kekeliruan, tapi memandang ini bab ini luas, ya. Itu jauh lebih bijaksana. Maka ketika ada seseorang menulis sebuah kitab, dan kitab itu isinya adalah tentang perbedaan pendapat, dia memberi nama kitab itu kitab ikhtilaf. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? La tusammihi ikhtilaf. Jangan kau kasih nama kitab ini sebagai kitab ikhtilaf. Walakin sammihi kitab si'ah. Tapi kasih nama kitab ini dengan kitab yang bab yang masalah-masalahnya luas. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal memberikan satu contoh yang baik bahwa untuk masalah ikhtilaf ini kita perlu bertoleransi, karena sebuah ikhtilaf yang terjadi itu menunjukkan bahwa luasnya ajaran agama ini. Namun tidak juga bisa kita pungkiri bahwa qad tuhimu ba'duhum annahu la yajuzul khilaf bainal muslimin fi ayyin min masailil aqidah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang membuat suatu ungkapan tidak bolehnya terjadi khilaf di kalangan umat Islam, masalah apa saja yang berkaitan dengan akidah. Kenapa bisa keluar ungkapan ini? Ternyata ketika diusut-usut, ada ungkapan tidak boleh berbeda pendapat dalam urusan akidah, karena ada yang menerjemahkan ilmu akidah ini dengan usuluddin. Jadi ulama-ulama ada membuat sebuah istilah usuluddin. Ada yang mengatakan bahwa ilmu akidah itulah usuluddin. Sehingga seakan-akan kalau orang berbeda pendapat dalam urusan akidah, dia berbeda pendapat dalam urusan yang pokok dalam agama. Tentu saja kalau hal yang sifatnya pokok dalam urusan agama, kita tidak bisa berbeda-beda pandangan dalam hal itu. Tetapi benarkah ketika ilmu akidah disebut dengan usuluddin? Ya, jadi usuluddin ini seakan-akan laqabu ala ilmi tauhid. Seakan-akan dia semacam nama lain dari ilmu tauhid. Maka kata Syekh Dr. Ali Jum'ah mengatakan apa? Menjawab masalah ini begini. Innal ulama'a indama atlaqu usuluddin. Ketika ulama mengucapkan kalimat usuluddin, memberikan istilah usuluddin, qalaq bin ala ilmi tauhid, seperti laqab dalam ilmu tauhid, lam yaksudu bizalika anna hazal ilma la yashtamilu illa ala masailil usul allati la yajuzu fil khilaf. Ketika ulama menyebut ilmu tauhid sebagai usuluddin, bukan yang dimaksud bahwa ilmu akidah itu mencakup ilmu masalah-masalah usul yang tidak boleh diperdebatkan. Bukan itu maksudnya. Jadi di sini ada kekeliruan di dalam memahami sebuah istilah. Innama isyaratun illa anna hazal ilma yabhasu qadayal iman. Disebut dia usuluddin karena ilmu akidah itu membahas tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan iman, allati hiya asasuddin, yang merupakan dasar-dasar pokok di dalam beragama. Nah, fa bi bahsihi li hazil qadaya wa ihtimamihi bi qadiyati tauhid luqiba hazal ilmu bi usuluddin. Karena ilmu ini membahas tentang perkara-perkara dasar dalam agama dan tingkat kepedulian membahas tentang ilmu tauhid, sehingga dinamakanlah ilmu akidah ini dengan ilmu usuluddin. Nah, jadi ada kekeliruan di dalam. Nah, fasummiya usulan la min haitsu innahu qawaid istinbat. Ini dia. Disebut usuluddin tadi, adapun kata usul, kata-kata pokok, usul itu kita terjemahkan dengan pokok, bukan dari sisi bahwa dia merupakan kaedah-kaedah dasar ataupun sebagai istinbat, dasar hukum. Wala min haitsu adamu istimalihi ala masailil far'iyah,
bukan juga karena dia berkaitan dengan masalah-masalah furu', bukan itu yang dimaksud. Jadi kata kalimat usuluddin tadi bukan masalah kaedah-kaedah dalam agama, bal min haitsu innad dina yabtani alaih. Ilmu akidah ya disebut sebagai usuluddin karena agama Islam ini memang dibangun atas dasar itu, atas dasar akidah tadi. Fa innal imana billahi ta'ala asasul Islam bi furu'ihil mukhtalifah. Karena urusan iman ini adalah urusan pokok dalam Islam dari cabang-cabang yang berbeda-beda. Nah, jadi di situ letak perbedaan, munculnya perbedaan pandangan tadi. Ini di antara faktor yang mendorong adanya asumsi atau yang meyakini bahwa ilmu akidah ini disebut sebagai usuluddin. Nah, wa manuridu takriruhu huna annahu laysat kullu masaili ilmil akidah ta'uddu usulan. Namun yang perlu kita pertegas di sini adalah bahwasanya tidak semua masalah ilmu akidah itu tergolong usul. Fa nu'akkidu ala anna hadzal haditsa anil khilaf murtabitun irtibatan wasiqan bil hadis anil qat'iyyah wa zanniyyah fin nusus allati tasbutu bihal ahkam. Adapun masalah yang sebenarnya yang perlu kita pahami, mana yang kita boleh ikhtilaf ataupun tidak ikhtilaf dalam hal ini adalah tentang qat'i atau zanninya dalil-dalil yang menetapkan hukum. Nah, jadi ada dalil itu, ada perkara yang qat'i, ada yang perkara yang zanni. Jadi itu dulu yang perlu untuk kita pahami. Famadarul mawdu' haula jawazil khilaf awil khilaf as-sa'igh bainal muslimin laisa huwa inwanul ilmi, innama huwa madda qat'iyatin nas. Jadi sebenarnya masalah perbedaan pendapat ini tadi yang berkembang di tengah umat Islam, jadi tolak ukurnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh adalah tentang qat'inya nas dari segi subut dan dari segi dalalahnya. Au madda wujudin nas fi mas'alatin, atau pembahasannya nanti tolak ukurnya adalah ada enggak nas dalam masalah yang diperdebatkan itu. Liza qarraral ulama annahu la masugha lil ijtihad fi muridin nas. Oleh karena itu ulama membuat sebuah kaidah yang bagus. Kata ulama apa? Tidak ada ijtihad ketika adanya dalil. Nah, jadi kalau ada nas, ada dalil, maka tidak diperlukan adanya ijtihad. Kalau sudah ada dalil yang qat'i, maka dia usul dalam bab apapun. Tapi kalau dia ranahnya ijtihad karena tidak ada dalil, baru dia dianggap sebagai urusan pokok. Fala farqa izan bainal khilafi fi masaili far'iyatin tantami li ilmil fiqhi atau tantami li ilmil aqaid atau tantami li ilmil akhlaq. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan dalam bab ini, baik dalam urusan fikih atau dalam urusan akidah atau dalam urusan akhlak. Karena yang jadi patokan bukan dia dalam urusan apa, tapi yang jadi patokan adalah enggak dalil yang qat'i subut atau dalalahnya qat'i atau tidak, begitu ya. Jadi kalau seandainya memang sudah ada terjadi perbedaan pandangan di umat ini, maka kita lihat dulu di sana ada enggak dalil yang menjelaskan secara qat'i. Dalam bab apapun, dalam bab akidah, dalam bab fikih, dalam bab akhlak ataupun dalam bab apa saja, kalau ada dalil yang qat'i, maka tidak ada perbedaan di sana. Tapi kalau seandainya babnya bab ijtihad, maka di sana tentu saja ada ikhtilaf, ya. Yaqulul Imam Asy-Syatibi, Imam Syatibi mengatakan apa? Wa qad subita indan nazar anna an-nazriyat la yumkinul ittifaq 'alaiha 'adatan. Nah, perkara-perkara yang sifatnya nazari tidak mungkin ada kesepakatan, biasanya tidak disepakati. Fa zanniyat ariqatun fi imkanil ikhtilaf fiha. Dan begitu juga perkara-perkara yang zanni, dalil-dalil yang zanni, biasanya mungkin terjadi ikhtilaf di sana. Nah,
Lakin fil furu' dunal usul, tapi untuk perkara-perkara yang furu', bukan perkara-perkara yang usul. Ini perkataan daripada Imam Syatibi. Jadi hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya tolak ukurnya adalah bukan dia dalam masalah apa. Baik dia urusan fikih atau urusan akhlak atau urusan akidah, maka bisa saja terjadi perbedaan. Kalau memang tidak ada nas yang sharih, yang qat'i di sana. Kalau sudah qat'i, bab apapun tidak ada perdebatan di sana. Kalau sudah jelas ayat mengatakan A, lalu kita berbeda pendapat dengan ayat itu, berarti kita berbeda pandangan dalam urusan yang qat'i. Itu tidak dibenarkan dalam bab apapun, baik urusan akidah maupun urusan lain. At-tafriq baina naw'in wa tasmiyatu masailil usul ay akidah wa baina naw'in akhar wa tasmiyatuhu masailil furuq fa hadzal farqu laisa lahu aslun la 'ani sahabah wala 'ani tabi'in lahum bi ihsan wala a'immatul Islam. Jadi begitu perbedaan tentang jenis permasalahan dan penamaan masalah itu dengan usul. Orang menyebut urusan akidah itu dengan usuluddin, orang menyebut fikih itu dalam urusan furu'. Sebenarnya ini tidak ada dasarnya. Sahabat tidak menyebut itu, tabi'in tidak menyebutnya begitu. Ya, begitu juga imam-imam umat Islam tidak ada menyebutnya begitu. Innama huwa ma'khuzun anil mu'tazilati wa amsalihim min ahlil bid'ah. Justru itu keluar dari mulutnya ahli-ahli bid'ah. Jadi tidak ada pembagian dalam ini masalah ini akidah, ini usul nih. Fikih ini adalah urusan furu'. Enggak. Dalam fikih juga ada yang usul. Dalam akidah juga ada perkara yang furu'. Wa huwa tafriqun mutanaqid. Pembedaan ini bertentangan. Fa innahu yuqalu liman farraqa bainan naw'ini ma haddu masailil usul allati yakfuru al-mukhti fiha wa mal fasil bainaha wa baina masailil furu' fa in qala masailul usul hiya masailul i'tiqad wa masailul furu' hiya masailul amal qila laha fantanaza'an nas fi Muhammadin hal ra'a rabbahu am la. Jadi begitu. Jadi ada terjadi tanaqud, ya, kontra dalam hal ini. Bagaimana menentukan masalah usul yang bisa mengkafirkan orang kalau dia keliru dalam hal itu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan mana masalah usul, mana masalah furu' dalam. Karena bagaimanapun ya, bagaimana nanti kita menjawab untuk urusan akidah juga ada masalah-masalah yang sifatnya diperdebatkan. Contoh misalkan orang-orang berbeda pendapat tentang apakah Nabi Muhammad lihat Allah secara nyata atau tidak. Di sini ada perbedaan. Bukankah ini masalah usul? Apakah orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini satu kafir, satu tidak kafir? Nah, wa fi anna Utsman afdalu min Ali am ala Ali afdal. Bagaimana orang menentukan apakah Utsman lebih baik daripada Sayyidina Utsman lebih baik atau Sayyidina Ali lebih baik? Nah, jadi di sini juga akan berkaitan dengan masalah akidah. Nah, wa fi katsir min ma'anil Qur'an wa tashihu ba'il ahadits hiya minal masail i'tiqadiyyah la ilmiyyah la kufra fiha bil ittifaq. Jadi banyak masalah-masalah akidah yang juga diperdebatkan oleh kalangan ulama. Ya. Sehingga ya, apakah otomatis orang itu kafir? Artinya kalau kita bilang ini adalah usuluddin sehingga haram tidak orang berbeda pendapat urusan akidah, berarti ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa dalam hal ini. Maka tolak, lagi-lagi kita ulangi, tolak ukurnya bukan jenis masalah, tapi tolak ukurnya adalah nas. Kalau ada nas yang qat'i, jelas maknanya, maka dia usul, tidak lagi kita perdebatkan. Tapi kalau dia zanni, di sana ada penafsiran, banyak penafsiran dalam urusan apapun, akidahkah itu, fikihkah itu, atau urusan akhlakkah itu, maka itu juga terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, baik, kita akan lihat di sini ya. Dr. Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam urusan akidah ini banyak. Perbedaan-perbedaan dalam urusan akidah yang berkembang itu banyak.
Contohnya masalah tadi yang kita singgung sedikit tentang masalah mas'alatu ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih lailata a'raja bihi. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'rajnya Rasulullah, Isra Mi'raj, ketika itu disebutkan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah urusan akidah. Tetapi ini juga terjadi perbedaan di sini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika ada perbedaan tentang apakah Nabi Muhammad melihat Allah langsung atau tidak, apakah yang satu kafir, yang benar kafir, yang salah tidak kafir? Maaf, yang benar tidak kafir, yang salah kafir? Maka coba kita lihat, bahkan di kalangan sahabat pun ini terjadi perbedaan pendapat dalam urusan ini. Zahabat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha li nafyi zalika nafyan muakkadan. Nah, fa'an Masruq qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha ya ammatah hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbah. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Masruq. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya ibu, ya ammata," ya panggilan ibu maknanya ibu Aisyah radhiyallahu anha, "apakah Rasulullah SAW melihat Allah?" Faqalat, apa jawaban Bunda Aisyah? "Laqad kaffa sya'ri mimma qulta." Ya. Berdiri rambutku ketika mendengar apa yang kamu katakan. "Aina anta min salasin man haddatsakunna faqad kazzaba. Wa man haddatsaka anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah faqad kazzaba." Apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Siapa saja yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia berdosa, berdusta. Artinya Bunda Aisyah berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah langsung. Sedangkan fi hayna anna sayyidana Abdullah bin Abbas kana yusbitu ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih lailata araja bihi. Dalam waktu yang bersamaan Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melihat Allah langsung. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah radhiyallahu anhu, sami'tu Ibnu Abbas yaqul inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu tabarak. Artinya terjadi perbedaan pandangan di dua sahabat besar yang dua-duanya alim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka berbeda pendapat tentang apa, yang satu mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, yang satu mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Ini urusan akidah. Di kalangan sahabat urusan akidah ini ada perbedaan pandangan. Karena memang tidak ada riwayat yang sharih dalam hal ini, tidak ada yang qat'i, sehingga wajar saja terjadi perbedaan meskipun dia itu dalam urusan akidah. Jadi ini dalil bagi kita bahwa mungkin terjadi perbedaan, tetapi perbedaan yang diperbolehkan itu dalam masalah apapun, akidah kah itu, dalam urusan fikih kah itu, atau adab kah itu, perbedaan hanya boleh terjadi untuk perkara yang memang tidak ada dalil yang qat'i. Kita lihat yang lain pun banyak sebenarnya. Dijelaskan di sini, ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam hal Isra kana birruh dunal jasad am bikilahima? Nabi SAW itu Isra dan Mi'raj dengan ruhnya atau dengan jasadnya, atau tidak dengan kedua-duanya. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sahabat. Begitu juga dalam peristiwa penyembelihan, apakah Nabi Ishak disembelih, apa Nabi Ismail disembelih, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Apakah mayit itu diazab dengan menangisnya keluarganya atau tidak, ini terjadi juga perbedaan pendapat. Jadi banyak sekali contoh-contoh bahwa ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di kalangan sahabat untuk urusan akidah. Jadi menyelesaikan masalah ini tidak adalah tentang dalil, bukan tentang masalah. Selama dalilnya qat'i, tidak ada perdebatan di sana. Tapi kalau dalilnya tidak qat'i, justru zanni, di sana ada perbedaan. Dalam urusan apapun, dalam urusan akidah kah itu, urusan fikih kah itu, atau dalam urusan akhlak kah itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita terima kritikan jika ada kekeliruan di dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.